Maka kalau hari ini ujian yang datang kepada kita, wah masih jauh Pak. Pertanyaan sederhana bagi kita, siapapun kita adanya. Kenapa sih kita ini harus senantiasa diuji oleh Allah? Kan gitu ya? Kenapa harus diuji oleh Allah? Jawabannya itu mudah. Tiga sosok yang menjadi teladan dari kisah, dari peristiwa Idul Kurban adalah Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Masing-masing punya kapasitas dan punya kualitas. Ibrahim dengan keteguhannya, Ismail dengan keikhlasannya, dan Siti Hajar dengan kesabarannya. Subhanallah. Kita bagaimana bisa membayangkan seorang yang sekian lama punya berumah tangga tetapi belum punya keturunan. Kegelisahan ini hampir pasti manusiawi kepada kita, siapapun kita adanya. Tapi kita paham bersama ujian kita itu masih terlalu kecil dibandingkan ujiannya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dengan kegelisahan ini dia untaikan doanya kepada Allah sebagaimana disampaikan di dalam surat 37 ayat yang ke-100 itu. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Jadi doa ini menggambarkan bagaimana kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Tidak boleh di antara kita. Karena ini hakul yakin. Hakul yakin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Terkadang kita dengan manusia itu suka kecewa asli wani diriungkeun. Dengan manusia itu banyak kecewanya kita. Makanya kalau berinteraksi ataupun bertransaksi dengan manusia, ya, capek lelah Pak. Tapi kalau kita berniaga berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, unlimited, tidak akan pernah kecewanya. Karena janji ini Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Aku tidak pernah menyalahi janji. Terkadang teriakan kita di ayat yang lain diabadikan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata nasrullah. Mana pertolonganmu ya Rabb? Oh, gitu kan. Allah jawab sesungguhnya kepada kita, ini qarib, aku dekat. Cukup syair di 80-an lagu Bimbo ini jadi inspirasi bagi kita. Lagu Tuhan itu jadi inspirasi bagi kita. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin. Islam itu terang, benderang, jelas. Iman ini nih di dalam qalbu, dalam hati kita. Maka di saat doa yang dilantunkan tadi, ini Allah coba dengan ujian-ujian itulah. Kita nggak seberapa Pak. Awal-awal mula saja Ibrahim ini, mungkin dia bahasanya berkelahi dengan ayahanda, dengan bapak biologisnya, yang notabene, Masya Allah, dia ingin menguatkan tauhidnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana akhiri kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Meneguhkan kalimat la ilaha illallah. Bukan dengan siapa-siapa, dengan ayahanda sendiri. Perang Pak. Masya Allah. Maka kalau hari ini ujian yang datang kepada kita, wah masih jauh Pak. Pertanyaan sederhana bagi kita, siapapun kita adanya. Kenapa sih kita ini harus senantiasa diuji oleh Allah?
Kan gitu ya. Kenapa harus diuji oleh Allah? Jawabannya itu mudah sesungguhnya. Sesungguhnya Allah pengen kita ini naik kelas. Pengen naik kelas kita itu. Coba kita lihat tahapan-tahapan. Pelajaran TK hanya menggambar gitu kan. Mulai ke SD berhitung. SMP mulai. Nah, pelajarannya mungkin lebih dari pelajaran yang didapatkan di SD. Naik lagi SMA. Kuliah lagi. Tidak cukup. 1, 2, 3 sampai gelar dokter, profesor. Masya Allah. Itu semuanya melalui tahapan-tahapan. Maka kalau lihat dari perjuangan keteguhan Ibrahim alaihissalam, kita barangkali belum apa-apanya ini. Jawaban Allah sederhana, kata Allah. Aku tidak akan menyalahi janjinya. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ibrahim, aku berikan kabar gembira. Ente sudah berdoa, berjuang, karena aku punya skenario terhadap perjalanan anak manusia ke depannya seperti apa. Kita hanya melalui life by proses. Hidup ini proses berjalan saja kita. Demikian Ibrahim pun sama, proses terus berjalan. Maka cukup bagi dia menyandang sebagai gelar Khalilullah, pantaslah sebagai kekasihnya Allah. Pertanyaan bagi diri kita masing-masing hari ini adalah, pantaskah kita ini termasuk mendapat gelar Khalilullah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu ayat ini ngepet gitu Pak. Efeknya luar biasa itu. Qul in kuntum, sampaikanlah hai Muhammad, sampaikan ayat ini kepada kita ini. Dan kita harus paham dan tidak boleh gagal paham ayat ini. Tuhibbunallah, jikalau ingin dicintai oleh Allah, ingin menjadi kekasihnya Allah, gitu ya. Pengen Pak? Pejuang subuh pengen tidak nih? Pengen tidak? Kita tidak sekedar hanya pengen saja ini. Mampu nggak kita membumikan kalam-kalam ilahi ini? Fattabi'uni. Hanya syaratnya hanya fattabi'uni, taat. Itu diwujudkan yang namanya dalam takwa. Waqoyaki wikayatan. Artinya orang yang takwa itu hidupnya senantiasa ada dalam kehati-hatian. Waro. Seperti itu, Masya Allah. Maka ketika totalitas ketaatan kita kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, yuhibbukumullah, maka aku akan mencintai. Dan dasarnya kecintaan Allah kepada seorang makhluknya adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni dosa kita Pak. Sehingga Ibnu Abbas doa yang dilantunkan di saat sujud akhir yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, anugerahkan aku rizki. Rizki apa? Tobat Pak. Jadi pintu tobat setelah Allah ampuni kepada kita, kesana itu aduh Masya Allah. Nah, geluyur saja seperti jalan tol, kita tidak ada hambatan. Sampai penantian kita nanti di alam barzah, alam sekat itu, the end game over dunia, tidak ada kegelisahan karena kita sudah dapatkan tiket. Jadi gambaran alam barzah, alam sekat, dindingnya sampai kepada akhirat itu tergambar, terekam. Apakah kita bahagia atau susah, itu tolak ukurnya di alam barzah Pak. Lalu bagaimana mengisi supaya kita di alam barzah itu kita punya kenyamanan layaknya seperti kita duduk di majelis ilmu ini, nikmat, ya kan? Kenikmatan ini tergambar bapak-bapak ya, dari mulai melotot ke ustadz sampai meletet kan, berarti ningali ustadz yang gede, berarti ini kan
tenang gitu kelihatan saya. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Kan nikmat suasana seperti ini, Pak. Ini gambaran. Jadi kalau lihat kita mata zohir kita, jangan melihat kubur itu poek, gelap. Karena fase itu dari alam ke alam itu akan mengalami perubahan, ya kan? Yang kita yakini. Ya. Bahkan dalam kitab Nasul Ibad, nasihatnya hamba-hamba Allah, karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bandani, ana baitul dzulmatun, saya tempatnya gelap, kubur berkata seperti itu. Fanawironi bisolatil lail, terangi kuburmu ini dengan salat malam. Kalau kita sudah mengistiqomahkan dengan salat malam, Masya Allah, gambaran dalam kubur itu. Nah, sebagaimana terekam juga di dalam surat Al-Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qala rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyirum bil jannati allati kuntum tu'adun. Masyaallah. Orang berkata, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, ini Pak. Kita pada makom istiqomahkan salat di Allah waktu berjamaah di masjid. Galau gelisah rasanya kalau kita masuk ketinggalan berjamaah. Jadi kegelisahan itu harus ketika kita terlambat dalam ketaatan kepada Allah. Tapi kalau ketika kita bangun pagi, bukan ketaatan kita kepada Allah yang difikirkan, ketika kita bangun dari tidur itu, urusan dunia dan dunia yang maaf tidak pernah mengenyangkan kita, Masya Allah, betul Pak? Maka itu tadi ya kan, keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi kata Rasulullah SAW. Maka disunahkannya apa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana ilaihin nusur. Kita langsung memuji Allah. Segala puji milikmu ya Allah. Engkau yang telah menghidupkan setelah Engkau mematikan. Wa ilaihin nusur, dan kami semuanya akan kembali kepada Engkau ya Rabb. Nah, poinnya tadi ketika diberikan kabar gembira dengan telayanak yang penyantun tadi. Yang kisah ini diabadikan dalam surat As-Saffat 100 sampai 107. Falamma balagha ma'u saya qala ya bunayya inni ara fil manam an azbauka fandur madza tara ya abati fa'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama talawul zabin. Ya, sampai ujungnya wa fadainahu bidihmin adil. Di saat dia meneguhkan Ibrahim dengan akidahnya, ya kan? Lalu kemudian dia siap tangannya dengan menggenggam pisau golok yang sudah tajam dan melihat anak semata wayangnya yang menjadi harapan di masa yang akan datangnya. Kegelisahan itu dia jawab, ada yang lebih besar dibandingkan kecintaan saya kepada anak saya. Dia enggak segan-segan, dia kemudian bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teguh Pak, karena dia mengumandangkan kalimat Allah yang lebih besar, yang maha besar. Poin yang kedua tadi, Ismail dengan keikhlasannya, sami'na wa ata'na, dengar dia taat, karena yang mengajarkan akidah itu adalah wakil Allah di muka bumi, Khalilullah, Nabiullah ayahanda tercinta Ibrahim alaihi salam. Dijawab oleh Ibrahim, oleh Ismail, la ilaha illallah wallahu akbar. Kita nggak bisa membayangkan suasana seperti apa ya jamaah. Halo, hai, halo, hai, hai, halo. Kita nggak bisa membayangkan suasananya seperti mencekam atau gimana begitu ya.
totalitas anak manusia di hadapan Allah. Masya Allah, takbir teguhnya dijawab oleh anak semata wayangnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Sampai malaikat-malaikat Allah pun iri melihat prosesi itu tadi. Lalu sempurnakanlah takbir itu oleh malaikat-malaikat Allah. Wa hafathumul malaika, yang berkerumun, yang menyaksikan prosesi dua anak manusia yang hebat tadi. Allahu akbar walillahil hamd. Insyaallah. Nah, maka ikhlas inilah putus harapan dari makhluk ini perlu dengan latihan. Perlu dengan latihan. Apa latihannya, Pak? Latihannya pertama, jangan ingin selalu dilihat orang. Yang ingin dilihat orang mungkin amalan-amalan fardu saja ya. Ketika bapak-bapak ke masjid terlihat oleh tetangga. Supaya termotivasi. Kita harus punya amalan-amalan rahasia. Gitu kan? Amalan-amalan sunnah. Gitu kan? Makanya maaf pejuang subuh mungkin saya sekarang. Sudah berapa kali saya ngembimbing umroh. Mencoba belajar. Karena ikhlas ini bukan bahasa mulut ya. Yang dulu mungkin saya sering share tahajud call ya, tahajud, takutnya ini ada perasaan seperti itu ya. Insya Allah ya pejuang subuh teruji lah seperti itu. Ada juga pertanyaan di beberapa grup, Pak Ustaz sekarang nggak pernah nge-share lagi ya begitu, tahajud jam 3, Masya Allah, takut ada jumawa gitu ya, ada perasaan seperti itu. Yang kedua adalah jangan ingin diketahui oleh orang, itu ikhlas, Masya Allah. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci, jangan selalu ingin dihargai, jangan ingin senantiasa dibalas budi. Berat ya Pak? Esainya berat memang ikhlas itu. Nah Ismail sudah dibuktikan dengan keikhlasannya, dengan totalitasnya. Dan Siti Hajar dengan kesabarannya. Bagaimana dia mengandung, yang melahirkan, meregang, wahnan ala wahnin. Susah di atas susah, payah di atas payah. Kalau para pejuang subuh, para suami ini ikut prosesi persalinan istri kita, no, malah ini selingkuh Pak, asli Pak. Alhamdulillah saya ikut dua anak itu, saya terjun langsung ya, di bidan saya dua-duanya ikut proses persalinan, ikut mengangkat bersama dengan bidan. Aslina nih Pak nih, maka tidak boleh pindah ke lain hati, mau pindah ke lain body. Setuju? Biarlah istri kita hari ini sama dengan kita usia kita, nanti dia akan jadi ratunya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah eta Pak kita jadi ratu na mantak wayahna 40 poe ditinggalkeun ku pamajikan teh geus wayahna Pak Presidennya aya Masya Allah wayahna we sing sabar seperti sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah mungkin disampaikan. Ini menguatkan hari ini hari Tasrek ya, 11, 12, 13 masih ada kesempatan kita ingin menyembelih. Sembelihlah egoisme kita, sembelihlah radikalisme kita. Kita ingin supaya itu semuanya kita sembelih ke egoan kita. Siapa kita? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita semuanya makhluk yang Allah amanahkan ke bumi ini, dan nanti akan dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini di pengadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Tidak lupa like and share dan subscribe untuk Masjid Al-Kahfi Adipura ini. Semoga berkenan dan menambah keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jalan-jalan ke Pagarsi. Cukup sekian dan terima kasih. Allahumma bikal mutariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu